Nah, ini teman-teman ada 3 jenis bukti dukung yang harus kita persiapkan. Pertama adalah dokumen RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua bukti dukung pengembangan kompetensi dan yang ketiga bukti dukung tugas tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar semua, selamat datang lagi di channel YouTube-nya Teman Belajar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mempelajari tentang apa saja sih bukti dukung yang harus kita siapkan nanti di pengelolaan kinerja di tahun 2024 melalui platform Merdeka Mengajar. Apakah bukti dukung yang harus kita siapkan itu sama banyaknya dengan ketika kita mengisi kinerja di tahun 2023? Ataukah justru bukti dukung yang kita harus persiapkan di tahun 2024 ini lebih sedikit? Kalau dulu di tahun 2023 bukti dukung yang kita upload itu berupa link Google Drive. Nah, lalu di tahun 2024 ini apakah sama dengan yang tahun lalu? Baik, mari teman-teman kita pelajari langsung ya dari pusat informasinya di sini. Nah, ini teman-teman ada artikel ya tentang bukti dukung untuk guru. Langsung saja teman-teman kita baca dan pelajari ya. Guru akan diminta untuk mengunggah dokumen sebagai bentuk bukti dukung dalam pengelolaan kinerja. Nah, ini teman-teman ada 3 jenis bukti dukung yang harus kita persiapkan. Pertama adalah dokumen RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua bukti dukung pengembangan kompetensi dan yang ketiga bukti dukung tugas tambahan. Mari kita pelajari satu persatu. Untuk yang nomor 1, dokumen RPP atau modul ajar. Guru akan diminta untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar pada tahap pengumpulan dokumen persiapan. Guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batas ukuran maksimal 10 MB. Dokumen ini dirancang untuk memberikan panduan kepada guru dalam melaksanakan persiapan pembelajaran. Informasi lebih lanjut tentang cara penyusunan RPP atau modul ajar dapat dikunjungi di artikel ini. Perlu diketahui, guru dapat mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi oleh kepala sekolah. Nah, nanti kan Bapak Ibu guru ini akan diobservasi nih oleh kepala sekolahnya masing-masing. Maka dokumen atau bukti dukung yang perlu diunggah nantinya adalah bentuknya berupa RPP ataupun modul ajar. Ini satu ya teman-teman, bukti dukung yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti dukung pengembangan kompetensi. Perlu diketahui, sertifikat yang dapat digunakan guru sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja adalah sertifikat yang didapatkan dan dihasilkan selama periode 6 bulan yang sama pada saat pelaksanaan kinerja berlangsung. Nah, sebagai contoh, bukti dukung yang dikumpulkan pada pengelolaan kinerja periode Januari-Juni 2024 ini adalah sertifikat yang didapatkan dari hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan kinerja pada periode yang sama, yaitu Januari sampai Juni 2024. Nah, jadi jelas teman-teman ya, untuk bukti dukung yang dapat diakui itu adalah bukti dukung yang terbaru tentunya. Jika kita masa perencanaan atau sasaran kinerjanya Januari-Juni, ya bukti dukungnya adalah yang kita dapat selama bulan Januari sampai Juni. Kemudian untuk selanjutnya, untuk Juli-Desember nanti, maka bukti dukungnya juga yang kita dapat atau sertifikat yang kita dapat itu adalah yang periode Juli sampai Desember. Jadi kita tidak bisa menggunakan sertifikat yang di luar masa perencanaan atau sasaran. Nah, kemudian guru akan diminta untuk mengunggah bukti pengembangan kompetensi pada pelaksanaan kinerja. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batas ukuran maksimal 10 MB. Nah, ini sama, maksimalnya 10 MB teman-teman. Nah, di sini kita teman-teman bisa memilih ya, kurang lebih ada 18 poin begitu. Kemudian kita pilih kira-kira rencana hasil kerja yang mana ya, rencana hasil kerja yang mana. Ini yang bukti dukungnya itu mudah kita dapat. Kemudian selain itu yang harus diperhatikan adalah batas minimal dari poin yang harus kita dapat selama 1 semester. Jadi ada batas minimal dan maksimalnya teman-teman ya. Batas minimalnya itu kita dalam 1 semester harus mendapatkan 32 poin itu minimal. Dari 18 kegiatan ini,
Ini tentunya kita harus pilih mana yang bisa kita kerjakan dan poinnya nanti bisa mencukupi untuk batas minimal yaitu 32 poin. Ini tidak saya bahas di sini teman-teman, takut terlalu lama. Nanti video yang berikutnya saja akan coba kita pelajari ya. Kemudian kita ke bukti dukung yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah bukti dukung tugas tambahan. Nah, di sini guru akan diminta untuk mengunggah bukti dukung tugas tambahan. Format yang dapat diunggah adalah PDF dengan batas ukuran maksimal sama ya teman-teman 10 MB. Apa bukti dukung yang diunggah adalah? Bukti dukung yang diunggah adalah surat kerja atau surat tugas beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan yang diberikan oleh atasan untuk melaksanakan tugas tambahan. Nah, ini perlu diketahui teman-teman. Guru dapat memilih lebih dari satu tugas tambahan berdasarkan surat keputusan atau surat tugas yang telah diberikan. Dokumen yang diunggah berupa surat tugas atau surat keputusan beserta dengan surat laporan tugas pelaksanaan dalam satu file dalam format dokumen PDF. Nah, teman-teman, untuk bukti dukung tugas tambahan ini berupa surat tugas atau surat keputusan atau SK begitu ya. Kemudian selain itu nanti dilengkapi juga dengan surat laporan tugas pelaksanaannya. Di sini banyak teman-teman pilihan untuk tugas tambahan ya. Ini juga tidak akan saya bahas pada kesempatan kali ini, takut terlalu lama. Nanti video yang berikutnya kita pelajari lagi bersama-sama tentang ini ya, tentang bukti dukung pengembangan kompetensi, kemudian kita juga nanti pelajari tentang bukti dukung tugas tambahan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya menurut saya ini untuk bukti dukung di pengelolaan kinerja 2024 ini lebih simpel begitu ya, lebih sedikit dibandingkan dengan pengelolaan kinerja di 2023 kemarin. Jadi cuma ada 3 jenis begitu ya, dan ini tidak membingungkan kita lagi ketika kita membuat rencana hasil kerja kemudian kita bingung apa sih bukti dukung yang harus kita upload gitu atau harus kita persiapkan. Nah, untuk yang sekarang ini kita tidak bingung lagi teman-teman. Jadi lebih simpel, lebih sederhana, dan juga lebih jelas. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Video yang selanjutnya akan kita coba pelajari terkait dengan ini nanti ya. Rencana hasil kerja beserta bukti dukung dan juga poin-poinnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.